Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi sosiologi kelas 10 mengenai nilai dan norma sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laurencia Leli Gayatri dari nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsuniasin, absen 32. Yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal dan perilaku. Artinya, nilai menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan sesuatu hal itu merupakan baik atau buruk. Pengertian nilai sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Robert M. Z. Lawang. Menurut Lawang, nilai sosial merupakan suatu yang dianggap baik dan berharga dan memengaruhi orang yang memiliki nilai tersebut. Yang kedua, menurut Kimball Young. Young berpendapat bahwa nilai sosial merupakan asumsi abstrak yang sering tidak disadari apa yang baik, benar, dan dianggap penting dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Kuncharaningrat. Menurutnya, nilai budaya merupakan pedoman tertinggi dalam kehidupan manusia. Yang keempat, menurut Claudia Wood, nilai sosial adalah petunjuk umum yang sudah berlangsung sejak lama hingga akhirnya mampu mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menurut Clyde Kluckhohn, menurutnya nilai sosial berkaitan dengan kebudayaan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai tertentu mengenai sesuatu. Yang keenam, menurut A.W. Green, Green berpendapat bahwa nilai sosial merupakan kesadaran yang secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap ide, objek, dan individu. Ciri-ciri nilai sosial. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan melalui interaksi antar manusia yang terjadi secara intensif dan bukan merupakan bawaan sejak lahir. Yang kedua, ditransformasi melalui proses belajar seperti sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Yang ketiga, peraturan sosial yang terus memenuhi kebutuhan sosial. Yang keempat, berbeda-beda untuk setiap kelompok. Yang kelima, memiliki efek yang berbeda-beda terhadap di setiap tindakan. Yang keenam, dapat memengaruhi kepribadian individu. Kemudian ada klasifikasi nilai sosial. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, nilai yang terencanakan atau internalized value. Nilai yang terencanakan ini sudah tertanam di alam bawah sadar, sehingga untuk melakukan sesuatu sudah secara otomatis. Jika nilai tersebut dilanggar, maka akan muncul rasa malu dan atau rasa bersalah. Yang kedua ada nilai dominan. Nilai dominan merupakan nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya. Pedoman untuk melakukan nilai dominan didasarkan pada banyaknya orang yang menganut nilai tersebut, lamanya nilai tersebut dianut, usaha untuk mempertahankan nilai tersebut, dan tingginya kedudukan orang yang menganut nilai tersebut. Yang kedua, berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Notonegoro. Profesor Notonegoro membaginya menjadi tiga, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Yang kedua, menurut Clyde Kluckhohn. Clyde membaginya menjadi 5, yaitu nilai hakikat hidup manusia, nilai hakikat karya manusia, nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar, dan nilai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya ada fungsi nilai sosial. Yang pertama adalah sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan nilai yang ada. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi individu untuk menjalankan peran sosial. Yang keempat, memberikan dorongan bagi masyarakat agar mengedepankan kerjasama. Dan yang kelima, untuk mengontrol individu agar selalu berbuat baik.
Selanjutnya, norma sosial akan dipresentasikan oleh saya. Yang pertama, pengertian norma sosial. Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan karena di dalamnya berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua adalah ciri-ciri norma sosial. Adapun ciri-ciri norma sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasanya tidak tertulis. Yang kedua, merupakan hasil kesepakatan. Yang ketiga, ditaati bersama. Yang keempat, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dan yang kelima, bisa berubah. Selanjutnya adalah fungsi norma sosial. Adapun fungsi norma sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat untuk menertibkan dan menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua adalah aturan atau pedoman tingkah laku yang tidak tertulis. Dan yang ketiga adalah alat pengontrol dalam masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi norma sosial. Yang pertama, berdasarkan daya ikatnya. Bila berdasarkan daya ikatnya, norma sosial dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah cara atau usage, merupakan bentuk perbuatan atau perilaku yang dilakukan di dalam masyarakat, namun tidak terus-menerus. Jika melanggar norma ini, hukuman yang didapatkan hanya berupa celaan atau teguran saja. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan secara sadar, sehingga perbuatannya itu dianggap baik oleh masyarakat. Contohnya adalah pemberian THR di saat Lebaran. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, merupakan kumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia sebagai bentuk pengawasan terhadap anggotanya. Yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Adat istiadat merupakan kumpulan tata kelakuan yang menjadi pedoman tertinggi dalam hidup bermasyarakat, karena sudah terintegrasi sangat kuat pada masyarakat penganutnya. Bagi seorang yang melanggarnya, akan mendapatkan sanksi yang cukup keras. Contoh adat istiadat adalah proses memingit bagi calon pengantin. Dan yang kelima adalah law atau hukum. Merupakan norma tertulis yang bersifat formal dan disahkan oleh negara. Yang B adalah berdasarkan sifatnya. Klasifikasi norma sosial berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah norma tidak resmi atau non-formal, merupakan norma yang dirumuskan secara tidak jelas dan tidak bersifat mengikat bagi masyarakat. Yang kedua adalah norma resmi atau formal, merupakan norma yang dirumuskan dan diwajibkan bagi seluruh masyarakat. Contohnya, seseorang yang mencuri akan diadili lalu dipenjara. Dan yang C, berdasarkan aspek atau sumbernya. Klasifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa mengubah dan memanipulasi isinya yang bersifat mutlak. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Contohnya tidak boleh melakukan tindakan yang tidak senonoh selain dengan pasangan yang sah. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarahkan untuk berperilaku wajar dan baik dalam masyarakat. Contohnya tidak boleh meludah di sembarang tempat. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.